Teman-teman, saya bikin video ini untuk menjelaskan kepada teman-teman supaya tidak ada sudut pandang yang keliru tentang channel saya ini, channel Kardadeye, yang mayoritas sharingnya kebanyakan tentang drone FPV begitu. Saya mohon teman-teman simak dari awal sampai akhir supaya teman-teman tidak salah menangkap apa maksudnya begitu. Nggak salah belajar ketika teman-teman menggeluti hobi drone pun tidak dengan cara yang boros, dengan cara yang keliru begitu. Saya dalam video ini juga akan menyebut nama begitu, dan saya tidak ada niatan untuk menjelekkan siapa satu dan lain, nggak ada, karena setiap manusia itu kita itu semua sederajat, kita itu sama di mata Tuhan. Yang membedakan hanya amal perbuatan kita aja. Mengenai profesi itu adalah pilihan kita masing-masing begitu. Jadi dan saya pun misalnya ada pemikiran yang salah, wajar, silakan koreksi aja. Saya luruskan satu persatu gitu supaya teman-teman tidak salah menilai ya teman-teman ya. Begini, kita ambil contoh yang pertama, Om Oni, Om Tiga Putri. Om Tiga Putri juga pernah bilang bahwa saya keracunan sama Akang, jadi saya pengen main drone gitu. Saya lihat Om Kartiwa TKH juga ngelihat channel saya, ngelihat saya terbang, pengen beliau juga. Begitu kan, Su? Begitu. Nah, saya kalau teman-teman lihat di video-video saya tidak ada satu video pun yang mengarahkan teman-teman untuk beli produk tertentu. Nggak ada. Asli nggak ada. Karena saya dari dulu udah menyebutkan bahwa YouTuber itu pada umumnya bisa kita klasifikasikan, pertama itu adalah pilot begitu, yang kedua kemudian reviewer begitu, yang ngelihat ini, oh ini bagus produk ini, beli dong gitu, kemudian dia dapat fee. Kemudian yang ketiga yang mungkin yang sekedar hobi kayak saya tuh sekedar hobi begitu. Saya tidak ambil pusing teman-teman mau beli kek, mau menjalani hobi ini kek, mau enggak kek, itu bukan urusan saya. Tapi ketika teman-teman misalnya sharing tentang drone, yaitu mungkin kita di jalan yang sama begitu. Nah, mengenai meracuni, coba teman-teman lihat, ada nggak saya meracuni teman-teman? Saya merasa sama sekali nggak ada. Justru di video-video saya mengarahkan teman-teman untuk berpikir 700 kali lah sebelum menjalani hobi ini. Karena hobi ini hobi ngabisin duit. Ini hobi yang ribet, mahal, boros begitu. Dan ketika teman-teman ada keinginan untuk terjun pun, langkah pertama yang teman-teman lakukan adalah coba simulator begitu. Simulator banyak, ada pre-rider, ada uncrash, banyak banget itu. Ada yang versi free juga ada, mau di komputer mau di handphone bisa begitu. Jadi stepnya jelas, dari dulu juga saya nyebutkannya, latihan di simulator seminggu. Kalau seminggu ada kemajuan, itu boleh dilanjutkan. Kalau tidak ada kemajuan, mending berhenti aja daripada kita terus belanja, bisa kagak gitu. Toh ini video hobi yang tidak menghasilkan kok gitu. Kalau seminggu kita nggak ada kemajuan, udah ganti hobi aja. Misalnya ganti hobi mancing kek, hobi main layangan kek, main apa kek, main cewek kek, kalau ada yang mau begitu. Beresiko kok itu. Lupakan bagian itu. Intinya saya tidak mengarahkan teman-teman untuk beli begitu. Nah, setelah di simulator merasa bisa dan ada kemajuan, baru step by step teman-teman mungkin belajar ngerakit, belajar nerbangin di drone-nya, dan dengan catatan bahwa itu dengan resiko teman-teman sendiri. Jangan nyalahin ke orang pilihan kita sendiri kok. Saya mencontohkan bahwa drone ini ibarat pasangan hidup. Ketika kita milih istri kita, nggak ada seorang pun yang bisa kita salahkan, karena itu adalah pilihan kita begitu. Itu adalah pilihan kita yang mempertanggungjawabkan sebagai lelaki. Sebaliknya perempuan juga, kalau dia perempuan milik kita, ya kemauan dia gitu. Jangan nyalahin orang gara-gara mama, gara-gara bapak saya disuruh kawin sama si Karda misalnya, sekarang jadi stres begitu. Nggak bisa begitu, kembalinya ke Anda, pilihan Anda sendiri begitu. Jadi saya tidak ada niatan untuk meracuni siapapun, nggak ada gitu. Termasuk video saya yang beberapa hari yang lalu, yang saya menceritakan bahwa saya tidak mengarahkan teman-teman untuk jualan atau membuka jasa rakit drone. Tapi itu pilihannya terserah Anda sendiri. Kalau Om Aming Sarma, Om Pilot Nakal merasa enjoynya di situ, silahkan, monggo kerso. Tapi saya tidak menyarankan teman-teman untuk menjalani jualan drone atau
membuka jasa rakit gitu, karena dengan pertimbangan saya sebutkan bahwa drone ini adalah elektronik itu ribet, perlu ditangani oleh profesional, bukan perseorangan dengan manajemen yang warung kopi. Yang kedua, masyarakat kita itu ribet, apa-apa pengennya untung gitu, pengennya cari yang murah dan bagus gitu, kalau perlu dapat bonus begitu, diskonnya 200% begitu rata-rata kita itu. Coba kalau teman-teman lihat di luar, di negara-negara maju ya, namanya elektronik ya, kita misalnya yang dulu kita pakai ini kita jual, mana nih mau di apa, kita buang di pinggir jalan, kita bisa ditangkap polisi, karena ketika kita jual sampah itu harus ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya begitu, bayar pi gitu. Jangankan ini sepeda motor kita ditaruh pinggir jalan, kita buang di ini, kita bisa dituntut. Kalau di kita beli bekas pun udah rusak, pengennya jualnya mahal begitu. Itu kejadian baru kemarin tuh yang di Om Tanto Prihantanto kan. Om Tanto katanya cerita dia ngerakitin punya temennya, salah satu partnya itu GPS-nya itu dia milih yang partnya bekas harganya 150.000, kalau baru harganya 180.000, beda 30.000. Karena beda 30.000, temennya itu milih yang second. Apa yang terjadi, yang secondnya itu nggak kepake gitu, gara-gara cuman ngirit 30.000, hilang itu duit 140.000 begitu gitu. Kalau saya memang tidak menyarankan, dari dulu juga di video-video saya memang bilang bahwa kalau saya mah dari dulu, apalagi namanya FC, ISC, barang-barang yang apa namanya ribet kayak gitu, saya nggak pernah beli baru, nggak pernah beli bekas, nggak pernah beli bekas, saya belinya baru gitu. Dan ketika ada trouble sedikit, biasanya saya jadiin giveaway. Itu pun saya bingung, waduh, yang saya giveaway sama yang nerima giveaway dijual ke orang, waduh, kita jadi ampun dah, emang budaya gitu. Susah juga memang bagian itu, tapi susah kita ngasih tahu ke orang itu, asli susah banget. Saya juga di video saya sebelumnya saya udah menyampaikan bahwa kita ngasih tahu orang itu susahnya setengah modal, teman-teman. Kayak kita punya anak perempuan lah gitu. Kita ngasih tahu, saya sih bukan Pak, itu susah banget ngasih tahu si ade begini, pulang malam segala macam nih. Bukan si ibu ya, bukan yang lain gini. Saya contohkan, anaknya itu dikasih tahu susah, dikasih tahu jangan pulang telat, jangan pulang malam, susah. Akhirnya apa, bunting. Udah bunting mah puyeng teman-teman gitu. Kita susah aja ngasih tahu orang itu. Kita nih, saya dari dulu teman-teman mungkin kayak Om Soe, Om Jakal tahu. Saya dari 2019, udah 4 tahun yang lalu saya ngasih giveaway. Pas ngasih giveaway apa coba? Udah sampai ke dia, saya malah diomelin komen di video saya. Gara-gara ini baru sampai langsung play. Situ gak bayangin jadi saya nih, saya mau beli pakai duit saya. Udah gitu situ cuman dapat giveaway, saya kirimin, saya transfer pakai uang saya, saya kirim, bukan saya transfer, saya kirim, biaya pengirim pakai saya. Situ mah tinggal nulis alamat, nerima barang, playway ngomel-ngomel ke saya. Gitu, manusia tuh begitu. Dan saya nggak ada sama sekali kesel, nggak ada, karena saya tahu manusia mah begitu. Ketika beliau dapat lagi giveaway yang berikutnya, saya kasih lagi. Saya mah nggak ada masalah gitu. Masalah ngerti atau enggak, silakan aja. Saya dari dulu namanya giveaway, ngadain lomba saya tuh giveaway ya nih teman-teman, dari remote Google udah banyak yang saya jadiin giveaway. Ya saya nggak minta terima kasih, karena saya dari dulu juga ngomong ke Mang Sogo nih, di kita mah banyak apa-apa serba terbalik, banyak anomali gitu di negara kita. Ya ini mah bukan kata saya loh, kata data. Ini namanya korupsi aja. Korupsi terbesar di kita itu di apa coba? Di Departemen Agama, di Departemen Pendidikan. Kan aneh, anomali, banyak anomali di kita itu. Banyak yang aneh-aneh, ada tulisan dilarang korupsi, jangan korupsi, harusnya 5 meter, tulisan jangan korupsi jadi 2 meter gitu. Aduh, kita tuh banyak banget aneh-anehnya gitu. Yang paling aneh saya kayaknya gitu. Nah, itu bagian itu emang PR berkepanjangan, itu susah banget gitu. Tapi saya sampai sekarang pun saya nggak menyerah loh. Coba untuk lomba, bayangin dari dulu emang saya gampang nyariin duit buat teman-teman lomba gitu. Teman-teman kan ininya mintanya yang aneh-aneh, minta ganti hadiah, minta lombanya diturunkan.
Kayak Om Jaka juga waktu itu kan 10 mm aja Om, karena di sini nggak ada yang lebih dari 3 km. Ya kalau gitu mas saya bukan maju Om, kita mundur jadinya gitu. Om Lili juga bilang katanya kan main micin aja. Om main micin sih, saya udah main ini kok suruh main micin lagi, gimana sih gitu. Memang manusia itu begitu, tapi saya nggak ada rasa benci apa ke Om Lili, ke Om Jaka, semua saya care banget loh. Saya cinta, demi Allah saya segenap hati dan jiwa saya cinta banget Indonesia. Karena saya dari dulu saya lahir di Indonesia, besar di Indonesia, makan di Indonesia. Saya pengen memberikan kemampuan terbaik saya buat Indonesia, itu intinya gitu loh. Nggak ada saya selama ngirim giveaway pernah nggak minta ke teman-teman, pernah nggak sok yang teman-teman yang pernah ketemu saya dulu pernah ketemu Mang Sogo, yang pernah ketemu Mang Sogo doang sih. Kalau di Jakarta Om Jakral saya ke tokonya, ke ininya, tempat makannya saya datang, beliaunya lagi ke Jogja. Pernah nggak saya minta ke teman-teman? Yang ada tuh saya berusaha untuk memberi dengan segedap kemampuan saya. Saya bukan orang kaya, saya mau orang miskin juga, sama seperti kebanyakan orang. Anda mau orang kaya gitu, tapi saya nggak pernah berusaha minta apa segalanya, nggak ada. Saya ceritanya kayak begitu Om, Masya Allah. Nggak, saya maaf, saya kadang suka emosi ya, soalnya saya banyak komentar-komentar negatif juga di video saya, yang katanya wah ini apa ngikut lomba kayak begini begitu, kalau jago mah jago aja Om, itu expert EU ya. Gini ya Om ya, gini ya, mungkin saya bedakan ya ininya, bedanya intinya channel ini sama channel lain. Saya nggak menawarkan dagangan, saya nggak terima servis, tapi saya men-sharingkan pengalaman saya. Terus saya mikirnya ke yang jauh gitu loh. Kalau teman-teman bisa, maka itu teman-teman sendiri. Kalau teman-teman bisa ngerakit, yang enak teman-teman sendiri, nggak perlu minta bantuan orang. Misalnya, contoh yang case-nya misalnya, kayak mohon izin Om Kartiwa TKH juga. Saya di video kemarin saya bilang kalau drone mainan tuh kayak SD, drone aerial tuh kayak SMP. Kalau drone ini kayak SMA. Mungkin mohon izin, mungkin suhu juga nonton dan mungkin tersinggung, mungkin gitu. Tapi menurut saya, jika itu melihatnya jangka panjang, itu sangat menguntungkan, ada banget manfaatnya buat Om Suhu Kartiwa TKH. Coba kalau Om Suhu Kartiwa TKH nanyanya ke yang lain, bukan ke saya. Nanyanya ke yang lain tentang drone ini, mungkin wah itu Google bagus, Om udah beli Google harga 1,5 juta jelek. Wah, komplain ke yang ngasih komentar, yang ngasih arahan, wah itu kurang ini, beli lagi, coba makin boros. Kalau saya nggak begitu, saya mah men-sharingkannya, teman-teman cobain dulu begitu. Saya yakin Om Suhu Kartiwa TKH juga kalau berpikirnya ke depan, seharusnya Om Suhu Kartiwa TKH terbantu dengan video-video saya. Seharusnya teman-teman yang lain juga seperti itu. Menurut saya itu mah gitu. Jadi gitu kalau menurut saya sih. Ya saya gimana ya, saya nggak bisa memang meyakinkan teman-teman bahwa saya niatnya mau baik, tapi saya bukan orang baik, bukan. Saya mah omes. Ya saya terima aja, saya mau disebut omes kayak doyan bujur, niat bujur apa segala macam. Emang iya, terserah, saya mau ngerokok juga apa segala macam, iya gitu, saya menjelek gitu, tapi saya berusaha menyampaikan apa adanya. Kenapa saya bikin lomba? Supaya teman-teman ketemu gitu loh. Saya udah tua Om, saya udah setengah abad. Apa sih yang paling menyenangkan buat orang tua ketika kita melihat anak-anak kita itu lebih bagus dari kita gitu. Saya pengen banget ketemu orang-orang yang mohon maaf lebih bagus dari saya. Itu saya pengen, harapan saya itu teman-teman. Jadi kepanjangan kali. Saya intinya begitu, supaya teman-teman nggak salah ini ya, nggak salah inilah ini saya mau freestyle aja untuk menghibur diri di sini. Tuh sini nggak ada orang, saya nggak suka terbang deket-deket orang, saya nggak suka narsis. Emangnya saya apaan? Saya bukan cewek gitu teman-teman ya. Begini ya, saya freestyle. Teman-teman silakan komentar apa yang kira-kira yang perlu diluruskan. Kalau kira-kira ada perbaikan, monggo tuliskan apa aja lah gitu menurut teman-teman tentang saya, tentang kita semua, tentang hobi kita. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy.
teman-teman, saya berusaha meluruskan gitu. Channel ini beda dengan channel lain. Kalau channel lain diarahkan untuk beli, di channel ini enggak, teman-teman diarahkan untuk bisa dulu. Kalau bisa ngerakit begitu. Dan tidak diarahkan untuk setiap ada keluar produk baru beli lagi, ada lagi baru beli lagi, bukan begitu caranya. Kalau begitu boros banget itu. Bisa diomelin istri terus kalau yang suami-suami takut istri begitu. Dan ketika barang rusak pun saya arahkan untuk kasihin aja, untuk memotong mata rantai gitu. Karena rantainya begini kan, Anda merasa ketipu, daripada ini gua juga tipu orang lain, kan begitu ya. Tapi kalau kita potong di kita ketipu, tapi kita nggak nipu orang lain, kasarnya gitu ya. Ya koreksi aja kalau saya salah. Maka penipuan akan terhenti begitu. Itu memang konsep memperbaikan hidup itu begitu kok. Gitu. Di negara-negara maju juga seperti itu, ketika banyak ini morfinis, banyak penjilat, banyak pencoleng apa segala macam, itu dipotong begitu mata rantainya, bukan dilanjut. Kita ketipu, akhirnya nipu orang lagi, korban jadi mencari korban yang lain, bukan begitu caranya begitu. Koreksi aja kalau saya salah. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan. Awesome.